Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlisa dengan NIM 1904010107, Prodi Ekonomi Syariah kelas 6C. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah tugas akhir dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Adapun yang saya akan jelaskan pada video ini yaitu rasio aktivitas dan rasio profitabilitas pada perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk. PT Astra Agro Lestari Tbk berkedudukan di Jakarta, didirikan pada 3 Oktober 1988. Perusahaan ini berusaha dalam bidang pertanian. PT Astra Agro Lestari Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian kelapa sawit serta menjalankan beberapa kegiatan usaha. Untuk menghadapi tantangan di masa mendatang, perseroan memiliki strategi usaha dalam bertujuan untuk meningkatkan efisiensi melalui penerapan teknologi, analisis proses dalam mencapai konsistensi, serta menghilangkan hal-hal tidak bermanfaat bagi perseroan. Yang pertama yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Yang pertama yaitu diukur menggunakan perputaran piutang dengan rumus penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, pada tahun 2018, penjualan kredit pada laporan keuangan Persero yaitu 45.950,365 dibagi dengan rata-rata piutang yaitu senilai dengan 5.506,345 dengan hasil 8,34. Jika dibulatkan yaitu sama dengan 9 kali. Kemudian pada tahun 2019 penjualan kredit yaitu senilai dengan 48.375,824 dibagi dengan rata-rata piutang yaitu sebesar 3.603,246 dengan hasil 13. Jika dibulatkan yaitu sama dengan 13 kali. Artinya perputaran piutang untuk tahun 2018 sebesar 9 kali dibanding dengan penjualan dan perputaran piutang untuk tahun 2018 adalah 13 kali. Dibandingkan penjualan, jika rata-rata industri perputaran piutang adalah 13 kali, maka untuk tahun 2018 dapat dikatakan penagihan piutang yang dilakukan manajemen dapat dianggap tidak berhasil. Namun untuk tahun 2019 dianggap berhasil karena melebihi angka rata-rata industri. Materi selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Nah, rasio ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Yang pertama yaitu diukur menggunakan hasil pengembalian investasi atau return on investment atau ROI dengan rumus laba sesudah bunga dan pajak dibagi dengan total aktiva. Nah, pada tahun 2018 laba sesudah bunga dan pajak pada laporan keuangan Persero yaitu 17.235,713 dibagi dengan total aktiva 26.974.125 dengan hasil yang didapat yaitu 0,63 jika dibulatkan sama dengan 64%. Nah, pada tahun 2019 laba sesudah bunga dan pajak dengan nilai 15.314,288 dibagi dengan total aktiva 26.856,967 dengan hasil yang didapat yaitu 0,57 atau sama dengan 57%. Nah, perhitungan ROI tahun 2018
18 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 64%, kemudian pada tahun 2019 menjadi hanya sebesar 57%. Artinya, hasil pengembalian investasi berkurang sebesar 7%, dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROI. Kemudian yang kedua yaitu diukur menggunakan hasil pengembalian ekuitas atau Return on Equity atau ROE, yaitu dengan rumus laba sesudah bunga dan pajak dibagi dengan total aktiva. Nah, pada tahun 2018, pada laporan keuangan Persero, laba sesudah pajak, bunga dan pajak senilai dengan 17.235,713 dibagi dengan total aktiva 19.474.522 dengan hasil yang didapat yaitu 0,88 atau bisa dibulatkan 89%. Sedangkan pada tahun 2019 yaitu laba sesudah bunga dan pajak 15.314,288 dibagi dengan total aktiva yaitu 18.976,527 dengan hasil yang didapat yaitu 0,80 jika dibulatkan menjadi 80%. Artinya, perhitungan ROI pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 89%, kemudian pada tahun 2019 turun menjadi hanya sebesar 80%. Artinya, hasil pengembalian investasi berkurang 9%, dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROE seiring dengan menurunnya ROI. Nah, jika rata-rata industri untuk ROE adalah 80%, berarti kondisi perusahaan cukup baik karena keduanya masih di atas rata-rata. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon disempurnakan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.